Selamat siang, Bu Dia. Tenang, jangan. Pergi! Memori kelam yang pernah menyayat hidup Zendahra seolah enggan beranjak dari sanubarinya. Jejak pahit itu masih tertanam sangat dalam. Peristiwa traumatis saat ia masih aktif bekerja di masa lalu menyisakan luka batin yang hingga kini terasa begitu nyata. Kepedihan tersebut menjelma menjadi kecemasan yang menetap, seringkali memicu getaran hebat pada tubuhnya yang sulit ia kendalikan sendiri. Meski Zendahra telah berupaya keras memerangi rasa takut itu dan meyakinkan diri bahwa segalanya telah usai, kenyataan berkata lain. Perasaan mencekam itu selalu datang kembali, terutama saat ia terpaksa berada dalam satu ruangan dengan rekan pria dari kantor yang sama. Di saat seperti itu, raga Zendahra bereaksi di luar kendali. Menggigil, kaku, dan didera ketakutan yang menyesakkan dada. Zara, sang putri, mulai menangkap ada keganjilan pada sikap ibundanya. Ia merasa curiga melihat ibunya berada di dalam kamar mandi dalam waktu yang tidak wajar. Mulanya Zara menduga sang ibu hanya sekadar kurang fit atau merasa mual. Namun intuisi di hatinya membisikkan ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Terdorong oleh rasa cemas untuk memastikan keadaan ibunya, Zara melangkah mendekati pintu toilet, lalu membukanya secara perlahan. Pemandangan di hadapannya seketika membuat hati Zara terasa remuk. Zendahra berada di sana, terisak dengan tubuh yang gemetar hebat, seolah terjebak kembali dalam labirin masa lalu yang tak sanggup ia hindari. Dengan sigap, Zara menuntun ibunya menuju lokasi yang lebih kondusif dan tenang. Ia tak mampu membiarkan kondisi ibundanya yang jelas menunjukkan perubahan drastis dari biasanya. Seingatnya, Zendahra terlihat baik-baik saja sebelum insiden tersebut, tanpa menunjukkan gelagat masalah sedikit pun. Keyakinan Zara pun semakin bulat bahwa isolasi ibunya di toilet bukan karena gangguan fisik semata, melainkan akibat luka batin yang jauh lebih dalam dan pedih. Zendahra terus menangis, tak lagi mampu menutupi duka serta trauma yang merundungnya. Sementara itu, dengan penuh kasih, Zara membimbing ibunya ke ruangan yang lebih nyaman. Sesampainya di sana, Zara berusaha memberikan ketenangan yang tulus kepada sang ibu. Ia terus mendampingi Zendahra, memastikan ibundanya merasa terlindungi dan tidak berjuang sendirian. Perlahan, lewat upaya yang menguras emosi, Zendahra mulai mampu mengatur deru napasnya dan menenangkan batinnya. Dari balik ruangan, Ken memantau situasi tersebut dalam keheningan. Ia memilih untuk tetap di luar, memahami bahwa saat-saat tersebut adalah privasi yang sakral bagi Zara dan ibunya. Begitu kondisi Zendahra mulai berangsur stabil, beban berat yang selama ini ia pendam akhirnya mulai terurai. Dukungan penuh dari Zara memicu keberaniannya untuk mulai bersuara. Zendahra menyadari bahwa teror mental yang menghantuinya berakar dari pengalaman pahit di masa kerja terdahulu. Kenangan buruk itu tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan terus berdenyut dalam ingatannya dan mencuat kembali pada momen-momen tertentu. Zara, yang meski belum paham sepenuhnya, hanya bisa menatap Zendahra dengan sorot mata penuh empati. Air mata kembali membasahi pipi Zendahra menjadi pertanda betapa menyakitkan kisah yang hendak ia tumpahkan. Mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, Zendahra mencoba menstabilkan diri sebelum akhirnya membiarkan rahasia kelam itu keluar dari relung hatinya yang paling dalam. Ia mengenang kembali masa-masa ketika masih mengabdi di kantor lamanya. Sebuah periode di mana ia mengalami perlakuan yang sungguh tidak manusiawi. Intimidasi itu bukan sekadar tekanan kerja biasa, melainkan sebuah tragedi yang memicu trauma mendalam. Saat suasana kantor mulai sepi dan para karyawan telah beranjak pulang, seorang pria memperlakukannya dengan cara yang sangat kasar dan mengerikan. Kejadian kelam tersebut terpatri sangat kuat dalam memorinya. Zendahra masih ingat betul betapa mencekamnya atmosfer kala itu. Suara langkah kaki pria tersebut yang kian mendekat membuat nyalinya menciut hingga ke dasar. Tak ada seorang pun di tempat itu yang bisa dimintai pertolongan. Ruangan yang sunyi senyap itu hanya diramaikan oleh bunyi sepatu yang mendekat serta jeritan ketakutannya yang tertahan. Perasaan terkepung dan tidak berdaya itu berubah menjadi mimpi buruk yang terus membayangi langkah hidupnya sampai sekarang. Semakin dalam Zendahra menggali dan menceritakan kembali kisah lamanya, semakin hebat pula gelombang ketakutan yang menerjangnya.
Tubuhnya kembali bergetar tanpa henti, seakan memori itu bukan hanya sekadar narasi, melainkan adegan yang sedang terulang kembali. Masa lalu itu masih berdenyut di dalam dirinya, meninggalkan bekas ketakutan yang belum kunjung pulih. Ingatan tersebut tetap terekam jelas di benak Zendahra. Ia masih mengingat secara mendetail bagaimana kekasaran pria tersebut di masa lalu. Tatapan matanya yang dingin dan tajam, serta setiap kata-kata yang diucapkan dengan nada penuh ancaman. Segala hal itu seolah terus bergema di kepalanya, berputar secara repetitif, memicu detak jantung yang tak beraturan, dan kembali menyelimuti tubuhnya dengan rasa takut yang sulit diredam. Potongan ingatan itu bukan sekadar memori biasa, melainkan bayangan yang terasa sangat nyata dan hidup, seolah masa lalu itu menolak untuk tetap terkubur. Zara berusaha keras memahami kondisi ibunya yang masih dirundung kecemasan. Ia melihat betapa Zendahra berupaya menahan diri, mencoba bersikap tenang meski jelas bahwa rasa takut itu belum sepenuhnya sirna. Dalam kepeduliannya, Zara mulai menimbang apakah sang ibu masih sanggup meneruskan pekerjaan hari itu, atau justru lebih baik pulang untuk beristirahat. Namun sebelum keputusan diambil, Zendahra mengungkapkan sesuatu yang kembali membuat sesak di dada. Ia teringat peristiwa beberapa saat lalu, ketika seorang pria datang untuk menyerahkan laporan padanya. Pria tersebut memiliki kemiripan fisik yang sangat identik dengan sosok dari masa lalunya. Pria yang pernah memperlakukannya dengan kejam. Kemiripan itulah yang secara spontan kembali mengoyak luka lama yang belum mengering. Menyadari gentingnya situasi, Zara mulai berpikir untuk melibatkan Ken. Bagaimanapun, kantor tersebut adalah tanggung jawab Ken sepenuhnya. Sebagai pemilik dan atasan, Ken perlu mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Selain itu, kehadirannya mungkin bisa memberi rasa aman lebih. Setelah mempertimbangkan segala aspek, Zendahra akhirnya mengizinkan Ken untuk memasuki ruangan. Begitu melangkah masuk, ekspresi wajah Ken langsung memancarkan kekhawatiran yang sangat dalam. Ia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zendahra sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ken mengerti bahwa apa yang dirasakan Zendahra bukan sekadar kekhawatiran biasa, melainkan trauma masa lalu yang sangat dalam. Hal itu bukan dipicu oleh beban kerja, melainkan oleh bayang-bayang seseorang yang terus berputar di pikiran Zendahra, membuatnya merasa terancam. Ken pun mencoba menenangkan Ibunda Zara dengan penuh kelembutan. Sadar bahwa proses pemulihan ini tidak instan dan memerlukan kesabaran tinggi, dengan nada bicara yang pelan dan penuh pertimbangan, Zendahra akhirnya menetapkan pilihan. Ia memutuskan untuk tetap menyelesaikan tugas-tugasnya pada hari itu. Baginya, ini adalah hari perdana ia kembali bekerja, dan ia tak ingin mengecewakan Ken yang telah memberinya kepercayaan. Keputusan ini diambil dengan beban yang tidak ringan, karena di balik ketegarannya, sisa-sisa ketakutan masih terpancar jelas. Zendahra pun mengajukan permintaan agar tidak ada satupun pria yang diizinkan masuk ke ruangannya, kecuali Ken sendiri. Dalam lubuk hatinya, Zara merasakan ada kejanggalan yang sulit ia rasionalkan. Ketakutan ibundanya terhadap kaum pria terasa sangat ekstrem dan mendalam. Zara yakin ini semua berkorelasi kuat dengan masa lalu Zendahra atas perlakuan kasar yang pernah diterimanya di tempat kerja lama. Kesadaran itu memicu insting Zara untuk lebih melindungi ibunya dan memastikan sang ibu tidak akan terluka lagi. Ken menghormati permintaan Zendahra dan menyanggupi persyaratan tersebut. Namun sebagai bentuk empati, Ken tetap menyarankan agar Zendahra lebih baik pulang dan beristirahat, sementara sisa pekerjaan bisa diselesaikan esok hari. Setelah melalui pemikiran yang berat, Zendahra akhirnya menerima saran tersebut. Dengan penuh ketulusan, Ken mengawal Zara, dan ibunya pulang untuk memastikan mereka tiba dengan aman. Perjalanan tersebut menjadi simbol dari perhatian dan empati yang nyata. Sebuah langkah awal untuk memberikan ruang bagi Zendahra agar bisa perlahan sembuh dari belenggu masa lalu yang selama ini menghantui dan berputar di kepalanya.